Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kali ini kita mengaji As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah kenabian. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Hisham, atau nama lengkapnya Abu Muhammad Abdul Mulk bin Hisham bin Ayyub, ya. Wafat tahun 213 ya, 213 Hijriah. Kemarin sebetulnya kita sudah membaca nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan membaca pernyataan Abu Muhammad Abdul Mulk bin Hisham tentang nasab yang dibaca kemarin. Qala Abu Muhammad, ini di halaman yang keempat ya. Qala Abu Muhammad Abdul Mulk bin Hisham. Abu Muhammad Abdul Mulk bin Hisham berkata, Haddatsana Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai. Bercerita kepada kami ialah Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai an Muhammad bin Ishaq Al-Muttalabi, dari Muhammad bin Ishaq Al-Muttalabi, bihadzal ladzi dzakartuh min nasabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Adam alaihi salam. Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai menyebutkan tentang apa yang aku sebutkan kemarin di atas, ya, kata Abu Muhammad Abdul Mulk bin Hisham, yaitu tentang nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Adam alaihi salam. Wa ma fihi min hadis Idris wa ghairihi, dan juga hadis terkait yaitu hadisnya Idris. Nah, sekarang qala Ibnu Hisham berkata, wa haddatsani Khallad bin Qurrah bin Khalid As-Sadusi. Bercerita kepadaku Khallad bin Qurrah bin Khalid As-Sadusi an Syaiban ibn Zuhair bin Syaqiq bin Saur. Ini dari Syaiban bin Zuhair bin Syaqiq bin Saur. Angkota bin Di'amah, diceritakan dari Qatadah bin Di'amah, annahu qala, ia berkata, Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman bin Tarah wa huwa Azar. Jadi Ismail putranya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Ibrahim ini putranya Tarah. Wa huwa Azar, dia sebetulnya adalah Azar. Azar putranya Nahur putranya Asraw putranya Arwaw putranya Falah putranya Abar atau Abir, ya terserah. Abar putranya Syalah putranya Arfakhsyad putranya Sam putranya Nuh putranya Lamak putranya Matusyalah putranya Ukhnuh putranya Yarad putranya Mihlail putranya Qoyin putranya Anush putranya Syith putranya Adam alaihissalam. Tentu yang menjadi kontroversi kan dari Adnan ke atas hingga Nabi Ismail. Ini dari Ismail ke Ibrahim. Abu Muhammad Abdul Mulk bin Hisham ternyata punya sanad juga, ya, punya sanad. Yang jelas Rasulullah keturunan Adnan, dan Adnan adalah bagian dari keturunan Ismail.
Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad nasabnya nyambung ke Nabi Ismail. Sekarang langsung loncat. Siyaqatun nasab min walad Ismail alaihissalam. Langsung auladu Ismail alaihissalam wa nasabu ummihim. Kita membaca data putra-putranya Nabi Ismail alaihissalam dan nasab ibu mereka. Artinya nasabnya istrinya Nabi Ismail. Ini ya, ntar dulu diterangkan. Diberi penerangan. Auladu Ismail alaihissalam nih. Qala Ibnu Hisham berkata, haddatsana Ziyad bin Abdullah al-Bakkai, bercerita kepadaku Ziyad bin Abdullah al-Bakkai, Muhammad bin Ishaq al-Muttalabi, mendengar dari Muhammad bin Ishaq al-Muttalabi. Qala, ia berkata, ini Ziyad bin Abdullah al-Bakkai ini ya. Walada Ismail bin Ibrahim alaihissalam isna asyara rajulan. Jadi Nabi Ismail bin Ibrahim mempunyai 12 putra. Di antaranya ini ya saya sebutkan Nabit wa kana akbarahum, ini yang lebih tua. Yang kedua Qaizar, yang ketiga Azbul, yang keempat Mabash, yang kelima Misma', yang keenam Mashi, yang ketujuh Dim, yang kedelapan Azar, yang kesembilan Toyim, yang kesepuluh Yatur, yang kesebelas Nabish, yang kedua-belas Qoizum. Wa ummuhum Ra'lah bintu Mudad bin Amr al-Jurhumi. Yang 12 putra dari Nabi Ismail ini hasil dengan istrinya yang bernama Ra'lah. Jadi Nabi Ismail mempunyai istri Ra'lah, kemudian melahirkan 12 putra tadi. Ra'lah ini bintu Mudad, putrinya Mudad bin Amr al-Jurhumi. Ra'lah ini. Jadi wa ummuhum Ra'lah. Jadi Nabi Ismail menikahi Ra'lah, kemudian melahirkan 12 putra tadi. Ra'lah itu adalah putrinya Mudad. Mudad ini adalah putranya Amr al-Jurhumi. Putranya Amr dari marga Jurhum. Wa qala Ibnu Hisham berkata, wa yuqalu Midad. Ra'lah itu bukan putrinya Mudad. Ini versi lain, tapi putrinya Midad. Hanya beda harkah saja nih. Kalau yang di atas Ra'lah putrinya Mudad. Sebetulnya bukan Mudad tapi Midad. Wa Jurhum bin Qahtan. Ra'lah ini kan putrinya Mudad. Mudad putranya Amr dari marga Jurhum. Jadi Amr ini keturunan Jurhum. Siapa Jurhum? Jurhum adalah putranya Qahtan. Wa Qahtan Abul Yaman kulluha. Sedangkan Qahtan adalah bapaknya bangsa Yaman. Jadi masyarakat Yaman keturunan Qahtan semua itu. Nasab wa ilaihi yajtami'u nasabuha. Jadi warga Yaman nasabnya berjumpa di Qahtan. Semuanya masyarakat Yaman, bangsa Yaman, yang asli Yaman loh. Qahtan ini adalah Ibnu Amir, putranya Amir, Amir putranya Shalah, Shalah putranya Arfakhsyad, Arfakhsyad putranya Sam, Sam putranya Nuh. Sekarang qala Ibnu Ishaq berkata lagi, Jurhum bin Yaqtan bin Aibar bin Shalah. Jadi Jurhum itu putranya Yaqtan, bukan putranya Qahtan. Nah, ini perbedaan versi tulisan ya. Yang di atas kan Qahtan. Yang di sini Yaqtan kata Ibnu Ishaq. Jurhum adalah putranya Yaqtan bin Aibar bin Shalah, bukan bin Amir tapi bin Aibar bin Shalah.
Wa yaqton huwa qahton. Jadi yaqton ini sebetulnya qahton, hanya saja ada versi lain tentang penulisan hurufnya. Yaqton ataupun qahton ini adalah putranya Aibar bin Shalah. Sekarang umru Ismail alaihissalam wa madfanuhu. Berapa umurnya Nabi Ismail dan ketika wafat dikuburkan di mana? Qala Ibnu Ishaq berkata, wa kana umru Ismail fima yadhkuruna mi'ata sanah wa thalathina sanah. Umurnya Nabi Ismail sesuai yang telah dijelaskan dituturkan oleh mu'arrikhin, ahli sejarah, ialah 130 tahun. Ini umurnya Nabi Ismail, 130 tahun masa hidupnya di dunia. Summa mata rahmatullahi wabarakatuh alaihi, kemudian beliau wafat. Wadufina fil hijri ma'umi Hajar rahimahumullah. Kemudian beliau dikuburkan di Hijr. Hijr di sini adalah al-hijrul asas alladzi wada'ahu Ibrahim. Jadi dikuburkan di batu pondasinya Baitullah, Ka'bah, bersama dengan ibunya yaitu Hajar. Jadi makamnya Nabi Ismail ada di situ bersama dengan ibunya Hajar rahimahullah. Sekarang ibunya Nabi Ismail, tentang ibunya Nabi Ismail yaitu Mautinu Hajar. Tempat, jadi tanah airnya Hajar itu di mana? Nah, ini dijelaskan. Qala Ibnu Hisham berkata, taqulul Arab, orang Arab berkata, Hajar wa Ajar fayubdiluna al-alifa minal ha'i. Jadi Hajar itu asalnya Ajar. Oleh orang Arab, alifnya ini hamzahnya diganti ha, kemudian dibaca Hajar. Kama qalu, sebagaimana kebiasaan orang Arab berkata, harakul ma'i wa arakul ma'i. Asalnya arakul ma, kemudian hamzahnya diganti ha, dibaca harakul ma'i. Wairuhu, serta banyak ungkapan-ungkapan orang Arab yang lain. Wa Hajar min ahli Misrin. Jadi Hajar ibunya Nabi Ismail adalah asli dari penduduk Mesir. Maka di sini nanti ada wasiat Rasulullah terkait penduduk Mesir. Karena Rasulullah masih keturunan Mesir. Karena ibunya Ismail Hajar itu dari Mesir. Ada wasiat Rasulullah yang terkait dengan penduduk Mesir, bangsa Mesir. Karena di situ adalah tanah airnya Bunda Hajar. Seperti apa wasiatnya? Kita lanjutkan ke video berikutnya. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari sejarah ini, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.